Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang di Trading Bareng episode 23 teman-teman ya. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang baru join di live session ini adalah Trading Bareng ya teman-teman ya. Jadi kita ini akan membuka posisi bareng, terus juga bahas tentang Q&A teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan seputar tentang trading forex, teknik-teknik, terutama di pertanyaan-pertanyaan tentang video saya sebelumnya ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sini, monggo ditanyakan langsung. Dan juga buat kalian yang belum punya broker teman-teman ya, yang baru hadir, silahkan coba yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal registrasi menggunakan link tersebut, dan juga kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit gitu ya. Dan ya seperti biasa silahkan saya mulai dengan sesi tanya jawab dulu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar trading forex silahkan ditanyakan ya. Yang sudah DM tapi belum saya balas bisa ditanyain di sini. Jadi saya bisa langsung membalas gitu ya, langsung saya jawab gitu. Oke, dan saya juga mau kasih tahu disclaimer teman-teman ya. Buat teman-teman yang ikut live trading ini, saya tidak memaksa untuk teman-teman mengikuti posisi yang saya buka ya. Saya di sini hanya sharing referensi aja, oke? Jadi apapun yang kalian ambil informasi dari video ini, entah itu posisi atau apa, kalian resiko ditanggung kalian, dan juga sesuaikan dengan money management kalian juga dan trading style kalian juga supaya hasilnya bisa lebih optimal, oke? Saya sambil nunggu pertanyaan silahkan ya kalau mau ditanyain, oke? Saya juga akan menyapa teman-teman ya. Ini banyak banget dari Bogor. Halo Sis Gaitsa. Halo dari Bogor. Kaltim, Bro Ivang. Halo. Dari Ciamis, Roswan. Halo. Dari Banyumas, Bro M Kolik. Halo. Dari Kerawang, Bro Amir. Sis Findri dari Medan. Halo juga. Bro Edo. Halo. Risa dari Bandung. Halo juga. Bro Dani dari Surabaya. Banyak sekali. Thank you. Dari Manado, Bro Ferji. Dari Balikpapan, Bro Kasmat. Dari Kaltim juga halo ya semuanya. Thank you sudah hadir. Silahkan ya kalau mau ditanyain, langsung aja. Dari Serpong, Sis Anastasia, halo. Kanbaro, Bro Angga. Dari Bali, Bro Agus, halo. Bang masih di Bali? Enggak, udah balik ya ke Jakarta. Tadi baru pulang. Bang nggak nyoba kripto? Kripto saya ada ya, ada investasi juga di kripto. Tapi kalau kripto itu saya perlakuannya itu seperti investasi ya. Jadi saya ada beberapa koin yang saya invest, saya diemin ya, dengan harapan menunggu imbal baliknya tuh meledak gitu ya. Jadi kripto seperti itu. Ada beberapa koin. Nanti kalau tertarik saya buatin videonya tentang kripto juga ya. Bang, saya pemula pengen belajar indikator. Bro Adi, kalau masih baru mulai, saran saya jangan belajar indikator dulu ya. Saran saya belajar tentang price dulu ya. Tentang price itu maksudnya apa? Ya tentang trennya dulu seperti apa gitu. Terus kemudian tentang coding dulu ya, tentang swing dulu, itu belajarin itu dulu. Dan jangan langsung ke indikator, nanti malah jadi bias gitu ya. Bang bahas Euro USD dong. Oke, nanti pasti saya bahas ya. Nanti saya bahas di 19.20 seperti biasa. Gorontalo, halo Bro Iqbal, thank you. Bang, kalau klaim bonus deposit di OctaFX syarat untuk WD-nya di mana? Untuk syarat WD-nya itu nanti bisa dilihat di aplikasi OctaFX-nya ya. Itu kalau nggak salah harus ada beberapa lot dulu akumulasi untuk di withdraw gitu loh. Malam bang, mana yang harus didahulukan bang antara SND dan juga liquidity pool? Saya juga sering lihat beberapa trader memasang SND di area yang banyak wick atau rejection. Apa itu valid juga bang? Thanks. Wick atau rejection itu sebenarnya SND-nya itu nggak pure SND, tetapi itu namanya unfilled order teman-teman ya. Jadi ya memang itu juga saya juga sering pakai ya, di wick itu saya pasangin sebagai SND. Memang seperti itu, tetapi itu lebih ke unfilled order atau liquidity pool sebenarnya gitu.
Yang mana yang harus didahulukan? Saya rasa ini bisa dipakai keduanya ya. Jadi nggak mesti ada yang didahuluin sih sebenarnya. Jadi bisa kita trading itu dengan menggunakan ASND dibarengin sama liquidity pool itu. Oke. Bang, bisa nggak sih tradingnya pakai HP aja? Saran saya itu bener sebenarnya sih bisa ya. Cuman saran saya itu tradingnya minimal ya pakai tab deh gitu ya. Soalnya kalau pakai HP kekecilan ya, ngeliat chartnya tuh jadi agak susah. Tapi kalau misalnya bro bisa ya, ya boleh aja silahkan gitu. Bang, buka akun pakai bonus manfaatnya apa aja? Apakah bonusnya bisa digunakan? Manfaatnya hanya untuk tambahan margin ya. Jadi kalau misalnya kita trading itu dengan modal kecil, nanti bisa menggunakan margin ya. Jadi itu bisa jadi kita begitu open posisi nggak usah motong jaminannya itu dari balance kita, tapi dari bonusnya itu gitu. Bang, di Bali ngapain aja sama trader? Kita kemarin ngumpul aja sih, ngobrol-ngobrol ya tentang permasalahan yang ada di trading aja sih masing-masing gitu. Dan kemarin mudah-mudahan sih di yang di Bali ya bisa bisa berkembang grupnya sih. Jadi kemarin kita ada bikin grup untuk trading Bali. Buat trader-trader yang di Bali boleh gabung di WhatsApp grupnya untuk trader Bali ya. Nanti rencananya saya mau, kalau bisa sih ya semua kota sih. Jadi bisa ada komunitasnya gitu. Jadi teman-teman yang mau trading tuh bisa ada komunitasnya di tiap masing-masing kota seperti itu. Bang, TP untuk double top kayak EU di mana ya? Bisa diukur dari head ke necknya terus di copy paste pada saat dia break necknya gitu loh. Itu bisa cara untuk double top ya, untuk mengukur TP target. Cara trading di forex bisa nggak diterapin di kripto bang? Sangat bisa ya. Jadi saya sendiri pun untuk technical analisisnya di kripto saya caranya pun sama ya seperti saya lakukan di forex seperti itu. Modal aman untuk ikut copy trade yang aman berapa bang? Nah ini kemarin saya sempat riset ya, karena saya lagi riset copy trade juga ya. Saran saya sih ini ya, maksudnya kalau misalnya mau ikut copy trade itu modalnya nggak jauh-jauh dari modal yang saya bikin gitu. Nah makanya ini saya mau mikir ya enaknya di berapa gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya modalnya kekecilan takutnya nggak keikut ya pada saat open posisi, nanti posisinya tuh nggak sayanya ke open tapi yang kopinya itu nggak ikut ke kopi kalau terlalu kecil seperti itu. Bang, bikin video cara mapping dong, terima kasih. Udah banyak sebenarnya cara mapping ya yang saya bikin di video-video saya sebelumnya, cuman bisa dilihat lagi aja sih sebenarnya. Tapi nanti saya bikin ulang deh untuk yang lebih advance atau lebih jelas. Deposit yang aman bagi pemula bang. Untuk pemula sebaiknya di demo dulu, yaitu saya selalu tekankan ya, di demo dulu, jangan langsung terjun ke real. Tetapi kalau sudah dari demo sudah oke, terjun ke real, mulailah dari modal seminim mungkin. Saran saya sih $100 dengan lot kalau open posisi itu 0,01. Oke. Bang, kira-kira pakai EMA 50 worth gak? Tergantung ya, tergantung tradingnya itu seperti apa. Jadi bisa jadi nanti EMA 50-nya itu kalau misalnya memang cocok ya, kayak saya sekarang nih saya hanya menggunakan exponential moving average 150 nih ya. Saya pakai exponential moving average 150 karena kenapa saya pakai ini? Karena saya hanya menggunakan satu ya. Kalau saya pakai 3, saya pasti pakai baliknya ke 21, 34 dan 90 gitu, dan juga ada 200. Tapi karena saya sekarang tradingnya pakainya cuma satu ya. Ini saya cuma pakai 150 exponential moving average. Bro, mau tanya NFP di mana kita dapat infonya? Di forexfactory.com itu bisa dilihat tanggal-tanggalnya untuk NFP di berapa-berapa gitu. Oke. Bang, gimana cara biar swing dan kena TP? Seringkali nggak sampai TP malah kena SL atau SL plus. Oke, berarti targetnya itu kejauhan ya. Kalau misalnya memang kalau misalnya kita menentukan TP ya, kita nggak akan tahu harga itu akan sampai atau enggak. Tetapi yang paling penting lagi itu adalah pada saat dia itu sudah sudah running posisinya, gimana caranya kita memanage trade kita itu supaya nggak jadi loss. Maksudnya supaya hasilnya optimal. Ya entah itu dengan
SL plus ya dan lain-lain ya. Yang penting BEP itu paling penting memang gitu ya. Bang, coba bahas untuk teori gelombang Elliott Wave. Salam newbie dari Tangerang. Oke, Elliott Wave, saya mungkin akan bikin videonya untuk basic-basic aja ya. Jadi saya nggak akan terlalu advance di Elliott Wave karena itu ngebingungin buat apalagi buat pemula ya. Patternnya banyak, cara untuk melihat wave-nya itu juga berbeda-beda setiap orang karena sifatnya subjektif. Cara saya melihat wave dengan Anda mungkin bisa berbeda gitu. Bang, beda pennant sama triangle itu apa? Untuk identifikasi pennant sama triangle itu gimana? Beda di swingnya. Kalau pennant itu cuma ada 3 swing, dia harus jalan. Kalau dia lebih itu bisa masuknya ke symmetrical triangle. Oke. Buat kalian yang pemula ya, itu OctaFX sudah memunculkan teaser teman-teman ya. Teaser namanya OctaFX Trading, How to Learn Trading with Stars gitu teman-teman. Jadi konsepnya adalah kita bikin 6 episode ya, dan itu isinya benar-benar saya ngajarin dari awal ya, dari benar-benar nol. Jadi buat teman-teman yang pemula, teman-teman bisa lihat videonya ya, dan di situ juga ada teman-teman kita dari dari artis yang ikut untuk belajar teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut ikut belajar juga bareng mereka ya. Ini saya kasih linknya di live chat ya. Ini bisa ditonton ya linknya. Nanti bisa ditungguin, ini baru teasernya aja. Nanti mungkin videonya akan dirilis per minggu atau per berapa lama saya kurang tahu ya. Cuman ditungguin aja sih. Bang, apakah trading single time frame saja cukup? Saya lihat abang kalau live trade kebanyakan pakai yang 30. Saya kalau Anda perhatikan lagi ya bro ya, saya selalu mulai dari H4 dulu sih sebenarnya. Begitu H4 saya sudah tahu, saya baru turun ke M30. Jadi menurut saya kalau misalnya trading menggunakan satu time frame tuh kurang. Kita minimal harus pakai 2 gitu ya, 2 time frame. Oke. Bang, jelasin Fibo cluster dengan Fibo internal, retracement dan eksternal. Saya sebenarnya untuk Fibo cluster saya sudah banyak sudah bahas bagian besar ya di tentang Fibo kemarin ya. Bisa dinonton videonya dulu bro gitu. Bang, jelasin Quasimodo secara rinci dong, belum paham. Nanti saya buat videonya ya kalau itu ya. Strategi hedging, averaging, martingale aman nggak bang? Hedging dan averaging itu boleh digunakan di situasi tertentu teman-teman ya. Jadi tidak setiap trade itu harus di hedging atau di average. Tetapi kalau martingale ya, martingale itu saya tidak pernah menggunakan. Dulu saya pernah nyoba, cuman ya karena saya sudah tahu akibatnya ya saya sebaiknya tinggalin aja. Jadi kalau untuk martingale itu saya nggak saranin untuk digunain ya martingale. Tapi kalau hedging dan averaging itu mungkin di kondisi tertentu itu bisa dipakai. Lebih beresiko trading forex atau crypto? Lebih beresiko tetap trading forex karena menggunakan leverage. Kalau misalnya kalian trading kriptonya pakai leverage ya jadi sama aja, lebih beresiko juga gitu. Tapi kalau karena forex ini memang menggunakan leverage, ini lebih beresiko daripada kripto ya. Menurut abang kalau trading pakai time frame D1 gimana? Boleh-boleh aja ya, pakai trading pakai D1 tuh nggak masalah sebenarnya. Itu untuk melihat roadmapnya itu bisa pakai D1 ya. Nanti entry-nya bisa pakai H1 atau pakai H4 itu bisa. Tapi konsekuensinya adalah tradingnya menjadi lebih panjang dan range-nya itu menjadi lebih besar. Jadi stop loss-nya itu bisa jadi lebih banyak dan TP-nya pun tentu menjadi lebih besar kayak gitu. Bang, lebih susah belajar Elliott Wave atau astrologi trading? Tentu astrologi trading ya, karena banyak sekali komponen-komponen dan juga variabel-variabel di dalam astrologi trading. Price action selain SND ada apa aja bang? Price action itu yang paling penting itu price behavior ya, yaitu tentang impulsif, rejection, dan juga false break. Itu 3 hal yang dasar. Kemudian baru diikuti support resistance, kemudian supply and demand ya, dan kemudian ya
eh, swing aja sih sebenarnya, swing ya. Jadi kita lihat codingnya seperti apa. Nah kayak gitu ya, itu basic dari price action seperti itu. Manado siapa tahu bisa bikin grup juga. Mungkin ya, nanti mungkin saya akan berkunjung juga ke Manado. Tapi saya rencananya ke deket-deket dulu ya, ke Bandung mungkin, atau ke daerah di Pulau Jawa dulu masih gitu ya. Bang, kenapa sih harus ada spread dan kenapa berbeda-beda? Kalau nggak ada spread, nanti brokernya nggak dapat untung, bro. Jadi spread itu seperti kalau di money changer aja sih, sama seperti money changer. Money changer itu juga untungnya dari spread atau selisih jualan dan beli ya. Ya kalau misalnya kenapa berbeda-beda ya karena setiap broker kan beda ya regulasinya untuk profitnya seperti apa gitu. Bang, jadi kerjaan abang full trader ya? Saya 75% income saya dari trading sebenarnya ya. Jadi ya bisa dibilang sih hampir full time ya. Spread terkecil biasanya di pair apa? Spread terkecil itu di Euro USD biasanya. Oke, sekarang saya bahas ini ya. Bahas mulai dari pair major dulu ya, teman-teman ya. Oke, dari pair major saya mulai dari Euro USD, teman-teman ya. Seperti biasa ya, saya selalu mulai di H4, teman-teman ya. Dan ini chart saya sekarang hari ini cukup bersih ya. Saya nggak menggunakan banyak indikator, saya hanya pakai moving average 1 ya dan juga stokastik, oke. Dan kalau misalnya kita lihat teman-teman ya di Euro USD ya, H4-nya ini sekarang dia berada di level resistance, teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ini berada di level resistance. Yang mana ya berarti ini tendensinya ya dia ini akan ke bawah ya teman-teman. Harusnya karena dia bergeraknya sudah kena resisten dan ini kalau misalnya kita lihat marketnya ini bergeraknya sangat slow atau sangat pelan, lambat ya. Jadi ini kemungkinan besar dia ini cenderungnya ke konsolidasi dan ini maunya ke bawah karena dia sudah kena resisten dan dia mungkin akan bergerak ke bawah. Sedangkan di M30-nya kita melihat ya di sini harus mencari momentum nih. Dan di sini kalau misalnya kita cek ya teman-teman ya, ini saya bisa di scalp nih ya teman-teman ya, karena apa ya di sini sudah kena yang namanya Fibo-nya dia di 61 di crown areanya sudah kena ya, jadi ini bisa di trade kan. Tetapi teman-teman ya kenapa ini saya tidak mau open dulu ya karena ada satu candle bullish yang sangat besar di M30 ini ya di sini ya. Ini kita lihat di sini ya, ini satu candle yang besar. Dan sampai di pivotnya ini dia reject teman-teman ya. Sampai di pivotnya dia reject. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau entry di Euro USD 30, kalau mau aman ya, dia tunggu dulu sampai bullishnya ini di tutup dulu teman-teman ya sama beberapa candle bearish ya. Jadi sehingga momentum bullishnya ini sudah keredam. Nah, begitu dia turun ke sini ya ke bawah, oke. Ketika dia sampai sini deh, nih ya saya gambarin sampai sini ya. Nah nanti dia akan retrace lagi kemungkinan besar sampai ke area sini baru kita bisa entry di area sini teman-teman ya. Dan ini untuk sell arahnya tetap ke bawah seperti ini. Oke. Ini untuk Euro USD seperti itu ya. Tetapi kalau skenario-nya dia ini bullish ke atas dan dia bisa ngebreak ya area di shoulder sebelah kirinya teman-teman ya. Dan ini kemungkinan besar akan bullish, lanjut bullish ke atas. Jadi seperti itu ya. Untuk sekarang Euro USD belum ada entry yang bagus. Bang, pernah mengalami trading udah pasang TP tapi sistem tetap running malahan di SL, sistem close otomatis. Kira-kira apa penyebabnya, Bang?
Maksudnya gimana tuh ya? Trading udah pasang TP tapi sistem tetap running malahan di SL. Saya belum pernah mengalami pengalaman seperti itu sih. Kalau trading piramid aman gak sih? Trading piramid itu tuh sebenarnya kurang agak-agak martingale ya. Jadi saya sih kurang suka tuh kalau trading piramid seperti itu. Jadi ibaratnya pertama kali dia dengan lot kecil, terus makin lama makin besar seperti itu kan. Oke, itu Euro USD ya. Berikutnya saya akan bahas tentang GU ya, GBP USD. Oke. Nah, kalau GBP USD ini ya, teman-teman ya, ini juga sama ya, dia berada di resistance, oke. Mirip-mirip seperti euro ya, teman-teman ya. Dan ini dia ada pattern juga ya. Patternnya itu ascending triangle, teman-teman ya. Coba saya lihat lagi di euro dia ada ascending triangle juga nggak? Kalau di euro dia nggak ada ya, cuman di GU ini dia muncul. Berarti ini kemungkinan besar sama seperti euro ya. Dia ini tendensinya ke bawah, oke. Tetapi ya kalau diperhatikan itu kalau misalnya dia break, dia punya area resisten di sini dan dia bertahan di atas, ini berarti dengan kata lain si ascending triangle-nya ini bisa pecah ke atas dan ini bisa menjadi bullish malahan. Tapi kalau sekarang ini dia sekarang masih ada di resisten, dia ini tendensinya harus tetap ke bawah. Oke, seperti itu ya. Kita lihat di sini adakah momentum untuk nge-sell ya. Kalau dilihat dari dari M30-nya dia memang muncul divergence teman-teman ya di sini, tetapi divergence-nya masih belum valid ya. Validnya sampai kapan? Sampai dia break area 1.325 ini, di break dulu ke bawah dan dia retrace ke atas, baru kita bisa entry untuk sell-nya seperti itu. Jadi seperti ini kira-kira gambarnya ya. Ke atas baru nanti dia ke bawah seperti ini. Ya. Itu kemudian berikutnya saya akan bahas Aussie ya teman-teman ya. Aussie US dollar. Nah, di Aussie US dollar H4-nya ya, dia ini berada di ini saya udah gambarin channelnya teman-teman ya, channel bearish-nya seperti ini. Dan dia sekarang berada tepat di resistance bearish channelnya teman-teman ya. Jadi kita turun ke M30, saya lihat, nah di sini mulai ada rejection nih teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada rejection ini ya saya spekulasi aja sebenarnya ya. Di sini kalau kita mau jadi sniper teman-teman, ini kan cuman lihat ya, ini stop lossnya cuman nggak nyampe 10 pips teman-teman. Jadi di sini kita bisa coba untuk sell, oke. Di sini kita bisa coba untuk sell. Saya coba di sini untuk sell ya. Kemudian SL-nya di mana? Karena ini sniper teman-teman ya. Dia berada di resistance, dia sniper. Saya lihat dulu di sini jaraknya berapa untuk di break, sekitar 48. Berarti di sini saya lebihin 48, 50. Saya akan taruh di daerah sini teman-teman. Ini untuk SL saya ya, di Aussie US dollar. Dan TP saya tentunya saya ngincarnya di area bawah sini. Oke. Nah, ini untuk trading seperti ini ya, ini sebenarnya ini spekulasi jatuhnya karena saya tidak menunggu konfirmasi swing di sini. Kalau misalnya teman-teman mau lebih aman, sebenarnya tunggu dulu swingnya jadi di atas, swing high-nya jadi di atas, baru teman-teman entry. Tapi karena saya mencoba untuk trading sniper ya teman-teman ya, saya tidak menunggu untuk ini jadi swing dulu karena saya ngejar RR-nya supaya lebih bagus ya. Saya punya stop loss tuh lebih kecil. Ini stop loss saya cuma 13 pips, teman-teman. Dengan TP-nya itu adalah sekitar 34 pips, oke. Itu untuk Aussie US dollar. Nah, kemudian saya bahas Jepang di sini, USD Jepang yen. Untuk USD Jepang yen ya, ini kita lihat ya, dia di sini berada di ya, ini kan kita lihat trennya ya. Di sini tren bawahnya kita lihat ya, dia berada di bawah juga di area trend line bawahnya atau support trend line-nya ya. Dan ini dia tadinya sudah ke atas tapi kemudian dipatahin lagi ke bawah. Di sini saya cuman menunggu untuk double bottom teman-teman ya. Jadi double bottom saya tunggu di sini. Ya, nanti baru kemudian dia ke atas. Kalau misalnya dia bisa break neck-nya di atas ini kemungkinan besar kita bisa nge-buy. Jadi skenario-nya adalah dia tunggu dia break di sini atas dulu, baru ketika dia retrace ke bawah sini, ini baru kita bisa entry. Oke. Seperti itu ya, itu untuk si US dollar ya, US dollar Jepang yen.
USD Jepangnya ada pattern triangle ya. Triangle-nya di time frame berapa, Pak? Bang, GU H4 apakah benar ada harmonic pattern? Lagi ada harmonic pattern GU H4. Belum jadi ya, harmonic patternnya belum jadi. Dia masih tunggu dulu ke bawah nih teman-teman ya. Bisa ke bawah dulu baru jadi harmonic patternnya untuk bullish teman-teman. Seperti itu. Nah, itu untuk major pair-nya kira-kira seperti itu ya. Jadi saya sudah bahas 4 major pair seperti itu. Dan sekarang saya mau bahas tentang gold nih teman-teman ya. Saya selalu biasanya saya habis major pair saya bahasnya tuh langsung ke gold. Dari H4-nya di gold ini ya, kalau misalnya kita lihat ini masih tendensinya itu tekanannya bearish ya teman-teman. Karena kemarin ya yang waktu election itu dia itu 1000 pips turun dengan satu candle H4 ini. Jadi otomatis dia ini tekanan bearishnya masih sangat besar. Nah, sekarang untuk posisi yang paling bagusnya itu di mana ya? Nah, ini kita lihat ya XAU ini dia muncul rising wedge teman-teman ya di sini. Muncul rising wedge. Dan ini bisa dijadikan area acuan untuk entry juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau entry dengan di gold ini juga bisa ya. Untuk entry-nya ya ini kita sudah break ya. Sekali lagi dilihat ya. Ini kan range-nya besar nih 0,660 pips ya. Jadi sesuaikan dengan resiko kalian, oke. Jadi di sini kita bisa entry. Misalnya saya di sini new order ya. Saya di sini tidak akan menggunakan lot yang besar, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini SL-nya jauh sekali ya. SL-nya tuh 60 pips ya. Jadi ini sesuaikan dengan resiko kalian, oke, seperti ini. Dan TP-nya itu saya di bawah sini, oke. Nah, sekitar sini teman-teman ya. Jadi risk reward ratio saya 1/1,5. Itu untuk gold. Oke, seperti itu ya. Itu trading saya untuk kenapa di gold ini saya entry ya, karena ya ini kan ada rising wedge nih teman-teman ya. Jadi saya berharap ketika rising wedge jebol dia ke bawah. Oke. Saya tidak akan berasumsi apa-apa, saya tinggal melihat apakah rising wedge ini bisa jadi. Tapi kalau gagal gimana? Ya udah, pada saat dia break ke atas gagal, saya akan reverse mungkin gitu ya. Nah, kemudian saya ada satu pair yang bagus juga, Euro GBP dari Bro Cumi ya. Jadi Bro Cumi tadi konteks saya ini juga benar-benar pair yang bagus ya. Di sini dia berada di right shoulder-nya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada inverted head and shoulder yang descending teman-teman ya. Dan di sini sudah kena bawah dan dia mulai reverse ke atas ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di M30-nya Euro GBP ini di bawah ini bottom ini juga dia sudah reverse lagi atau dia rebound lagi ke atas ya, dan ini menuju ke atas. Saran saya ya, ini kalau misalnya kalian mau entry tinggal tunggu break di sini boleh. Kalau misalnya kalian mau entry sekarang juga boleh. Ini karena SL-nya juga masih belum terlalu jauh gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi saya tunggu dulu sampai dia di area bawah sini lagi, masuk ke area supply-nya lagi teman-teman. Area demand-nya lagi di bawah ya. Seperti ini area demand-nya, saya tunggu dia masuk ke area demand baru saya bisa entry untuk buy ya di Euro GBP. Oke, itu untuk Euro GBP seperti itu ya. Bang, kalau tren sedang turun, MA213490 juga berada di atas candle. Stokastik di D1 juga turun, tetapi di H4 stokastik ke atas. Apakah tetap bisa sell? Kalau misalnya trennya itu, tren besarnya atau di H4-nya itu turun ya, maksudnya turun itu adalah dia bergerak di bawah exponential moving average ya. Terus pokoknya EMA yang paling kecil di bawah 34, terus yang paling atas itu yang paling besar. Kalau seperti itu berarti nanti itu masih bisa dibilang trennya turun atau kita masih bisa cari posisi sell. Nanti tinggal turun aja ke time frame yang lebih kecil di M30 misalnya ya, kalian cari tuh momentumnya untuk sell tuh ada atau enggak gitu. Oke. Kemudian ada USD CHF. Oke, saya bahas USD CHF. Untuk US dollar CHF ya, ini kita lihat dulu di H4-nya teman-teman ya. Di H4-nya US dollar CHF ini dia ini cenderung untuk reverse turun dulu teman-teman, karena di sini banyak area rejection ya.
Nah, ini banyak area reject kalau kita lihat di sini, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya key-nya dari si USDCF ini range-nya tuh dari atas sini sampai bawah. Oke, jadi ini adalah lihat dia ini mau larinya kemana. Kalau misalnya dia sudah break di salah satu tuh baru ketahuan larinya kemana. Cuman kalau misal secara tekanannya ya ini masih kencang sekali untuk bullish, teman-teman ya. Jadi saran saya ya, ini selama dia masih berada di area si kotak ini ya, di yang saya kotakin ini ya, dari 38 sampai 61-nya. Ini tendensinya masih akan buy terus ke atas ya. Kita masih cari buy gitu, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita gambarin dia punya channelnya ya, seperti ini. Oke, nah seperti ini teman-teman. Ya ini tinggal tunggu aja nanti di area pivot ini dia bisa mantul apa enggak. Karena ini kebetulan nih area pivot ini juga tercluster dengan 618-nya si Fibo-nya itu. Jadi ketika dia turun sampai sini kita bisa buy sebenarnya. Ya itu untuk USD CHF. Oke. GBP Jepang Yen apakah akan ke break ke atas? Oke, kita bahas GBP Jepang Yen sekarang. GBP Jepang ya. Oke, untuk GBP Jepang teman-teman ya, ini kita lihat dia ini sekarang berada di trendline-nya ya. Jadi trendline yang jadi resisten di break sekarang jadi support. Ini sekarang berada di sini. Berarti tendensinya ini dia mau ke atas. Oke, dan di sini kita lihat dia sekarang lagi build up atau akumulasi ya teman-teman ya. Akumulasi ke atas dan ini mulai turunnya ini atau power bearish-nya ini sudah berkurang dan sekarang sudah mulai digantikan dengan up. Memang tendensinya ini kemungkinan besar dia akan up. Nah, sekarang kita turun ke M30, kita cari momentumnya seperti apa ya. Jadi di sini kita lihat apakah ada momentum. Kalau menurut saya sekarang momentumnya itu ada di ini ya, di garis ini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia break ke atas dengan satu candle yang Marubozu atau full body candle, kita baru bisa dapat clue bahwa GBP Jepang ini tekanan bullishnya sedang main ya, sedang on gitu ya. Nanti baru kita bisa cari posisi buy, tetapi selama sekarang seperti ini kita hold dulu aja, jangan gegabah untuk entry ya. Jadi kuncinya tuh untuk trading itu jangan terlalu terburu-buru ya, kita harus sabar. Tidak semua market yang kita lihat itu pasti ada entry bagus. Itu yang saya tekankan aja sih. Jadi kebanyakan orang tuh trading ya, buka chart, analisa-analisa pengennya langsung entry. Tetapi yang perlu kalian sadarin itu bahwa ketika kita buka chart belum tentu pada saat itu ada entry yang bagus. Kalau misalnya ada entry yang bagus dalam segi RR, segi teknikalnya udah oke, baru kalian bisa entry, oke? Tapi memang ya GBP Jepang Yen tendensinya ini memang mau up teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau open posisi ini memang tendensinya untuk buy atau kita mau melihat bahwa GBP-nya ini akan break ke atas. Euro USD sudah dibahas ya, jadi tinggal dilihat aja, oke, di awal video. Aussie Kanada, Aussie New Zealand. Oke, kita cek satu-satu ya. Aussie New Zealand dulu deh. Aussie New Zealand ya, dia ini sudah reverse ke bawah ya, tapi ini kita tinggal lihat counter trendnya dulu. Jadi kalau misalnya kita mau Aussie New Zealand ini saya lihat ya, dia ini marketnya akan koreksi dulu ke atas ya. Jadi kita kalau mau trade di sini ya kita counter trend. Kapan dia mau koreksi ke atas? Kita bisa pakai eksternal Fibo dulu di sini. Dia sudah kena 127-nya. Tapi tampaknya 1272-nya ini nggak kuat ya, nggak kuat nahan. Berarti kita bisa ukur dia atau kita bisa tunggu dia itu di sini teman-teman ya, di area sini nih, di dekat 1618 ya. Jadi di daerah 1618 itu kita bisa ambil untuk entry-nya nih si Aussie New Zealand, yaitu entry-nya buy. Kenapa bang kok buy sih? Padahal kan ini trennya bearish nih. Ya ini kan saya bilang tadi ini tuh counter trend ya. Kalau misalnya kalian mau entry-nya dalam waktu dekat ya, yang bisa diambil counter trend ini. Tapi kalau misalnya kalian mau menunggu ngikutin tren ya, entry-nya tunggu dulu sampai harganya naik lagi ke area atas sini teman-teman. Nih ke area atas sini ya, saya tandain. Nah di area sini ya 1,066. Oke, itu untuk Aussie New Zealand. Nah sekarang saya bahas Aussie Kanada ya. Untuk Aussie Kanada sama ya teman-teman ya. Ini dia sekarang berada di
awal mula bearish ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di trendline minornya dia sudah di break ya, dan sekarang di atasnya sini sudah menjadi area supply ya, yang area sini ini jadi area supply-nya. Jadi ketika kita berespektasi bahwa ketika harga kena area biru-biru ini, dia akan bikin rejection dan dia akan reverse ke bawah. Ya, itu untuk Aussie Kanada. Ya. Oke, kemudian Euro Aussie. Oke, saya bahas Euro Aussie ya. Euro Aussie dari H4-nya. Dari H4-nya dia konsolidasi teman-teman ya. Dari range-nya itu besar juga, cukup lumayan besar, yaitu sekitar 170 pips, ini range besarnya. Dan sekarang dia bergerak ke bawah. Kita tunggu turun ke M30-nya, kita lihat seperti apa. Nah, di M30-nya ini kita bisa melihat bahwa dia ini sebentar lagi masuk ke area unfilled order-nya teman-teman ya, atau SND-nya ya. Di sini kalau misalnya saya gambarin ya, nih dia akan mantul ke di area sini teman-teman ya. Nah kalau dia kena area sini ya dia mungkin akan mantul. Dan ini sebenarnya sekarang nih ya, di area-area harga sekarang ini dia juga sudah menunjukkan rejection gitu ya. Jadi ini udah ada tanda-tanda sebenarnya untuk reverse ke atas. Jadi untuk Euro AUD ya, saran saya sih kita untuk tunggu dulu dia sampai ke area biru ini, atau minimal ya ke garis merah ini di 1.6281 baru kita bisa buy. Itu untuk Euro Aussie teman-teman ya. GBP Kanada ya, saya bahas lagi GBP Kanada. Oke, di sini Euro Aussie kemungkinan saya akan coba untuk buy teman-teman ya. Sebentar saya coba lihat dulu ini stop loss berapa. 20 pips. Oke, this is good trade ini. Saya akan coba untuk buy. Ya, di sini. Untuk targetnya saya di atas ya teman-teman ya. Di atas, untuk TSL-nya saya di bawah sini ya. Ini untuk Euro Aussie saya ya. Dan berikutnya ada New Zealand USD. Oke. New Zealand USD ya, saya bahas. Ya. Untuk NU ya, New Zealand USD, teman-teman bisa lihat ya, di sini dia sudah hampir membuat rising wedge teman-teman ya, di sini ya. Kalau kita lihat dia membuat rising wedge seperti ini. Saran saya ketika dia hit dia punya resistance trend line-nya ini di atas ya. Ini kita bisa ambil posisi ini teman-teman. Dan kalau dari M30-nya ya, ini juga sudah mulai menunjukkan rejection. Jadi kemungkinan besar dia akan kena hit di sini di area 0,695 teman-teman ya. 0,6955 ini baru dia akan retrace lagi ke bawah. Ya, dan ke bawahnya ini mungkin jadi dia bisa break juga yang namanya si rising wedge ini, malah ke bawah jauh banget nih. Jadi ini sebenarnya posisi bagus ya. Kalau misalkan kalian mau entry boleh di sini. Karena posisi saya sudah kebanyakan, saya nggak akan entry di sini ya. Jadi di sini teman-teman ya bisa entry ya. Atau kalau misalnya mau entry sekarang, terus stop loss-nya cukup dikasih 20 sampai 30 pips ke atas aja nih teman-teman ya. Itu sudah cukup untuk stop loss di NU. Dengan TP-nya itu bisa ke bawah nih. Bisa sampai di low sini kemungkinan ya. Kalau misalnya dia jalannya mulus teman-teman ya. Jadi risk rewardnya bagus sekali, 30 pips berbanding 120 pips, 1:4 nih teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Itu NU. Kemudian ada tadi apa ya? Yang request lagi apa? Silakan. Terus di Kanada udah ya tadi ya, saya udah bahas ya. New Zealand Jepang Yen. Oke. New Zealand Jepang Yen di H4-nya juga sama, teman-teman ya. Dia ini sekarang memang kalau misalnya kita lihat di TF yang besarnya ya, di trendline sininya dia seakan-akan sudah break nih, teman-teman ya. Seperti inilah ya. Nah, tetapi ya kalau misalnya kita lihat di M30-nya, oke. Ini dia ada di area resistance nih teman-teman ya. Ini area key-nya di sini ya. Key structure-nya di sini. Jadi saya juga berharap ketika dia sampai ke area sini di area di 72,2 teman-teman ya. Dia itu akan reverse ke bawah. Itu untuk Jepang.
Atau ya kalau misalnya kita mau ngincar dia up, ya ini saya rasa pada saat dia turun ke bawah pun dia nggak akan dalam turunnya ya, dia akan retrace aja ya. Jadi kalau misalnya saya gambarin Fibonya, ini saya asumsikan dia bikin swing di sini ya. Nanti teman-teman jagain nih. Jagainnya di mana? Jagainnya di area 38 sampai 61-nya di sini. Ini untuk ambil buy-nya. Jadi ketika dia kena kembali ke area trendline yang resisten di break ini menjadi support, terus dia bikin swing low di sini, ini kita bisa ambil buy sebenarnya. Jadi New Zealand tuh sebenarnya kalau mau panjang ya lebih baik ambil buy aja dulu. Tapi kalau misalnya kalian nggak sabar, kalian bisa counter trend dulu. Tapi counter trend tuh sekali lagi ya harus ingat bahwa stop loss kita mesti ketat ya. Jadi kita menjadi sniper ibaratnya seperti itu. Oke? USD Jepang Yen Bang. Saya udah bahas ya USD Jepang Yen. Coba Bro AF Gaming di playback ya video saya di awal-awal itu saya sudah sudah bahas tuh tentang USD Jepang. GBP CHF dong Bang, kayaknya kebalikan Euro AUD deh. Nah itu mesti di reset ya, mesti di reset sama intermarket relation ya. Jadi kita bisa bandingin pairnya, apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Terus kita lihat juga yang lagging sama leadingnya siapa. Cuma saya akan coba lihat GBP CHF ya teman-teman ya. Kita start dari H4 seperti biasa ya. Oke, untuk GBP CHF sebentar saya lihat dulu. Check this. Ya. Untuk GBP CHF ya. Ini dia berada di level yang bagus nih, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, dia berada di level yang bagus ya di sini. Ini dia area rejectnya memang di sini teman-teman ya. Dan kita kalau diturunin di M30 ya dia memang kena pada saat di liquidity pool. Ini namanya liquidity pool teman-teman ya, yang dua candle Marubozu ini ya. Dia langsung reverse ke bawah. Dan yang kalau kita lihat di sini adalah penentuannya, kita bikinin aja trendline di sini ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kalau misalnya dia bisa break ke bawah ini berarti dia akan kencang. Tapi minimal yang harus diperhatikan adalah ketika dia ini bisa menutup ya candle Marubozu yang saya biru ini nih ya. Dia menutup ya dengan candle bearish. Nggak usah sampai candle bearish satu biji itu nggak perlu ya. Dia menutup pelan-pelan juga nggak apa-apa. Sampai dia punya power bullish ini habis, itu baru kita bisa cari sell sebenarnya. Kalau seperti ini agak riskan teman-teman. Bisa jadi dia di 618-nya ini di bawah di reverse ke atas lagi dan dia bergerak ke atas mengejar next area supply-nya yaitu di area sini. Ya, nih. Ini next area supply-nya nih. Ya, bisa jadi di situ teman-teman ya. Bisa jadi di situ. Atau di daerah bawahnya sedikit di sini juga bisa ya. Di 1.214 itu area selanjutnya. Oke, tetapi kalau misalnya ini bisa ditutup teman-teman ya, dan dia bahkan bisa break ke bawah, ini akan menjadi trend bearish yang baru mungkin ya. Seperti itu. Itu untuk GBP CHF ya. Jadi tendensinya memang sell nih kalau GBP CHF ya. BTC ya, BTC US dollar sekarang sudah 18.000. Oke, good. Kenapa BTC itu nanjak terus ya? Pertanyaannya ya. Ini nanjaknya sampai kapan? Mungkin sampai 2021 dia penentuan tuh 2020 teman-teman ya. Jadi 2020 ini buat pemain kripto itu penentuan menurut saya. Karena apa? Karena di 2020 akhir ya. Kita lihat nih pertama vaksin itu seperti apa nanti, tentang coronavirus itu seperti apa. Yang kedua itu nanti digitalisasi uang itu sudah mulai berjalan dan banyak banget produk-produk atau company di Amerika tuh yang sudah mulai menggunakan kripto teman-teman. Jadi itu bisa jadi sarana yang bagus nih. Saya sendiri sudah nyimpen si BTC ini tuh dari level 4.000-an teman-teman ya. 4.800 saya sudah simpan dari bawah sini nih. Ya teman-teman ya, 4.800. Tapi sedikit ya, tentu sedikit karena saya juga nggak berani spekulasi gitu loh. Tapi di luar BTC ini ya, ada beberapa koin yang menurut saya bagus sih gitu untuk diinvest dan harganya masih murah gitu. Dan kalau ditanya ya, ini sampai kapan Bang naiknya nih si BTC ini nih?
Saya perkirakan itu 20.000 ini harus kena dulu. Jadi dia double top ini ya. 20.000 ini harus kena. Jadi skenario-nya itu adalah dia kena high-nya dan dia break dikit ke 20.000 baru dia reverse ke bawah. Itu skenario-nya yang paling mungkin untuk BTC ya. Jadi memang naik terus ya wajar ya. Ini memang lagi rally sekarang marketnya dari 9.000 dia rally ya. Dari 9.000 sampai ke 20.000 itu rencananya ya. Oke, itu kripto ya. Jadi saya bahas sedikit tentang kripto seperti itu. GBP Kanada saya sudah bahas ya teman-teman ya. Bisa dicek di belakang. Kalau nggak salah saya udah bahas deh GBP Kanada. Oh belum ya GBP Kanada ya. Nah GBP Kanada ini juga tendensinya dia juga kita lihat ya, dia di sini sudah break ya, sudah break dia punya area resistance ya di area sini bawah tentunya. Nah sini ya, ini area resistance sudah di break dan dia sekarang bertahan di atas ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau open di GBP Kanada, saran saya sih kalian opennya sell, tapi lihat opennya buy. Tapi kita lihat ya di sini apakah ada tendensi. Nah ini dia sudah ada di area supportnya teman-teman ya di sini. Ini area support. Ini bisa sih kalau misalnya kalian mau buy itu bisa di GBP Kanada ya. Tetapi ya itu sekali lagi range-nya itu cukup besar ya di sini. Stop loss kalian itu sekitar 40 pips kalau untuk open di GBP Kanada. Ya, seperti itu ya untuk GBP Kanada. GBP Jepang Yen saya udah bahas. USD Kanada. Dari H4-nya kita lihat ya. Dari H4-nya dia ini berada di area Quasimodo-nya juga sama teman-teman ya di sini ya. Atau true support-nya di sini ya. Dan dia ini harusnya mantul ke atas nih. Secara price action dia harusnya mantul ke atas ya. Kalau kita gambarin seperti ini. Kita lihat di M30-nya ya. Di M30-nya dia tidak ada tendensi momentum divergence pun belum ada segala macam ya. Tapi di sini dia ada liquidity pool ya di area sini. Sebentar saya gambarin lagi. Ya di sini ya, ini liquidity poolnya teman-teman ya, sampai bawah. So kalian bisa coba entry buy di sini teman-teman ya untuk USD Kanada. Kalian entry buy ini cuma ngambil main scalping aja ya, ambil sedikit baru kalian bisa sell. Kalau bisa kalian mau holdnya long ya sampai atas ini itu sebenarnya bisa. Sampai 100 pips itu bisa, cuman waktunya agak panjang ya. Dan SL-nya itu mesti agak lebar sedikit. Oke? Seperti itu ya. Nasdaq. Oke, kita bahas Nasdaq ya. Kita bahas indeks. Untuk indeks ya. Untuk indeks kalau saya lihatnya dari D1 dulu teman-teman ya, indeks. Kenapa dari D1? Karena ini kan saham ya sebenarnya. Dia kumpulan stok seperti IHSG. Biar bisa kelihatan jelas dia maunya kemana gitu ya. Dan ini seperti di Nasdaq ya, dia membentuk semacam openan ya teman-teman. Tetapi dia di swing ketiga dia struggling sedikit dia untuk ngebreak. Tapi di sini bukan struggling yang jelek ya, ini bikin build up dia sebenarnya ke atas. Jadi kalau kita turunin di H1-nya ya, kita lihat nih ada momentum nggak? Jadi kalau saya trading Nasdaq itu kita lihat aja di sini dia pada saat break ke atas nih saya tinggal buy aja teman-teman. Buy-nya sampai mana? Sampai area supply-nya dulu di sini ya. Jadi kalau dia sudah sampai ke area sini teman-teman ya. Ini kita berharap untuk TP dulu teman-teman. Ini 150 pips lumayan ya. Jadi ketika dia kena sini TP dulu baru nanti begitu retrace lagi dihajar retrace yang kedua di sini dia turun baru kita hajar buy lagi. Seperti itu untuk Nasdaq. Jadi Nasdaq ini skenario dia akan naik dulu nih sampai area biru-biru ini ya, teman-teman ya. Seperti itu. Faktor news juga berpengaruh ya Bang terhadap analisa teknikal. Pengaruh ya, cuman tetap aja ya. Kalau misalnya newsnya mempengaruhi teknikal sekalipun, kalau misalnya dia memang teknikalnya mau naik, terus kemudian gara-gara newsnya turun, dia pasti akan kembali ke jalur naiknya, oke? Jadi nggak usah takut seperti itu ya. Nasdaq bisa tembus 12.069 nggak? Bisa bro, ya bisa tembus 12.069, bahkan dia bisa sampai ke area 12.200 ya. Seperti itu bro. Entry di 11.000, SL sudah di BEP floating profit. Nice banget, dari 11.000 tuh nice banget. Tapi saran saya di 12.200-an Pak, itu mesti di TP Pak ya.
karena itu ada area supply di situ Pak. Lebih susah belajar teknikal atau fundamental? Tergantung ya, kalau di forex sih fundamentalnya nggak terlalu susah, tapi kalau di saham itu sulit ya fundamentalnya. Technical itu juga sulit juga sama ya, cuman ya tergantung lah, sama aja sih sebenarnya gitu. Udah open posisi di mana aja Bang Daryl? Saya tadi opennya tuh di XAU ya, saya open di XAU, saya open sell ya. Kemudian saya open lagi di Euro Aussie kalau nggak salah ya. Ya, Euro Aussie saya open lagi, open buy ya untuk Euro Aussie. Kemudian saya open lagi tadi di Aussie US dollar. Open sell. Oke. Seperti ini. Nah, ini yang sekali lagi saya bilang ya, Aussie ini ini sebenarnya sih spekulasi teman-teman ya. Jadi SL saya sangat kecil, saya berharap dia turun ya. Jadi ini sniperan banget ya. Saya nggak berharap ini untuk untuk nggak berekspektasi tinggi ya. Sebenarnya sih di semua pair juga saya nggak berekspektasi ya sebenarnya. Cuman intinya saya ini berusaha untuk sniper ya. Kecuali di gold ini ya, di gold ini memang snipernya pun dia range-nya itu besar ya. Ini saya pure menggunakan chart pattern nih teman-teman ya. Saya menggunakan chart pattern rising wedge di sini ya. Dan ketika dia break ya saya entry di sini ya. Saya berharap sih seperti itu. Jadi ketika dia break rising wedge-nya dia turun. Dan ini kan udah break ya. Nah, ini sekarang ada tendensi dia mau di reverse ke atas lagi. Jadi kalau rencananya kalau gold ini kalau dia di reverse karena saya kena SL, saya bakal reverse ke buy nih untuk goldnya. Dan lotnya mungkin saya akan double seperti itu. Bang, gold bukannya sudah nyentuh support kuat? Memang dia sudah nyentuh support kuat nih ya. Dia nyentuh support kuat di bawah sini, tetapi di M30-nya dia masih bentuk rising wedge seperti ini nih ya. Dan ini saya makanya saya TP-nya itu cuma sampai di sini Pak, gitu ya, sampai di 1854. Dan itu pun 1854 tuh sebenarnya low-nya di bawah ini lagi, gitu. Ya, jadi saya tetap TP-nya tuh di supportnya, saya nggak muluk-muluk sampai break support ke bawah sini ya nggak gitu ya. Saya cuma sampai sini aja. Itu untuk gold. Gold seperti itu ya, untuk pembahasan goldnya ya. Oke, terakhir ini saya akan bahas market Kanada Jepang yen ya. Kanada Jepang ini saya akan bahas terakhir, oke. Kok mungkinkah cup and handle XAUSD akan confirm bullish back to 2000? Time-nya menuju Sun in Capricorn. Masih mungkin, XAU itu masih mungkin untuk up sampai ke sampai ke 2000 ya. Ini tapi perjalanannya panjang ya. Kalau bisa kita lihat dari symmetrical-nya ya, symmetrical pattern-nya ini ya. 2070 ini bisa dicapai di 2021 nih, teman-teman ya. Bulan Januari, seperti itu ya. Mungkin aja kalau dia bisa reverse ke atas 2021 bulan tanggal 30 Januarian ya, seperti itu. GBP New Zealand ya. Oke deh, saya bahas terakhir di GBP New Zealand aja deh ya. Untuk GBP New Zealand ya, dia di H4-nya ya. Dia berada di support ya teman-teman ya. Tetapi di D1-nya kita lihat di sini dia tendensinya ini akan di break sebenarnya ya. Di break karena dia banyak rejection, jadi H4-nya ini mungkin dia akan ke bawah teman-teman ya. Untuk entry-nya yang paling bagus di area sini teman-teman. Di area sini ini area entry yang bagus untuk si GBP NZD ya. Jadi turun lagi ke M30 untuk melihat area entry yang benar-benar pas. Ya, betul ya. Jadi ini ketika dia reverse teman-teman ke atas, masuk area biru ini ya, kita bisa cari sell nih teman-teman ya. Untuk sell. Jadi kalau menurut saya sih area sell terbaiknya di daerah sini. Ini area sell terbaik ya, dengan top loss-nya nanti sekitar 60 pips ya, dan TP-nya itu bisa jauh ke bawah, bisa sampai 200 pips ke bawah. Itu untuk TP-nya. Oke. Ananta Rifki, Bang, kadang hari sebelumnya pada detik yang sama, pada jam yang sama terjadi tren yang terulang sama pada tren berikutnya. Menurut Abang gimana? Bisa melakukan scalping strategi seperti ini?
agak riskan ya. Memang kadang-kadang ada market yang pola trennya itu benar-benar plek-plekan ya, per hari gitu, di titik yang sama dia akan naik gitu. Cuman saran saya sih jangan seperti itu ya. Kita beneran mendingan lebih ke price action aja seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu sudah bisa lebih enak nanti gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya live hari ini ya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga yang belum punya broker. Kalian bisa cek OctaFX, linknya sudah ada di description di bawah. Kalian bisa daftar menggunakan link tersebut dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan sekali lagi saya live trading ini setiap hari Jumat, oke, jam 7 malam. Kalian bisa stay tune terus di sini. Kalau misalnya kalian setiap Jumat lagi kosong, kalian bisa hadir terus untuk mengikuti live trading seperti ini. Kita akan ada Q&A tentang trading apapun. Kalau kalian mau nanya, kalian bisa share ke teman-teman kalian juga yang kira-kira mau untuk join atau bergabung di live trading kita hari ini ya. Seperti sekarang ini. Dan juga saya mau ingetin, saya tidak punya grup selain di Discord, teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya belum punya grup ya, terus pengen join grup, kalian bisa join di grup saya di Discord. Linknya sudah ada di bawah juga deskripsi, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, terus kita bisa diskusi bareng ya. Dan kalau misalnya ada yang mengatasnamakan saya di grup lain selain di Discord, yaitu di Telegram atau dimanapun, harap hati-hati karena itu kemungkinan besar adalah scam ya. Saya tidak pernah meminta uang untuk untuk diinvestasikan atau bagi hasil atau apapun itu bentuknya. Oke, harap hati-hati ya. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah mengikuti live ini, teman-teman ya. Terima kasih banget ya. Dan sampai jumpa di live thread berikutnya minggu depan di jam yang sama. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.